I'll never slow up, no I don't take shit, I got no love. Sekarang bola jalan aja ya. Jalan. Tiga pemain timnas Indonesia mendapat hukuman AFC buntut kericuhan pada final SEA Games 2023 melawan Thailand. Dengan begitu, Shin Tae-yong harus mencari pengganti tiga pemain tersebut untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Namun siapakah pemain yang cocok untuk menggantikan Titan Agung Bagus Fauzi, Komang Teguh Trisnanda, dan Taufani Muslihuddin? Seperti diketahui, Titan Agung Bagus Fauzi, Komang Teguh Trisnanda, dan Taufani Muslihuddin dipastikan gagal tampil di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hal tersebut dipastikan setelah ketiga pemain tersebut mendapat hukuman dari AFC buntut kericuhan di final SEA Games 2023. Sebagai informasi, timnas Indonesia sukses meraih medali emas usai menang atas Thailand dengan skor 5-2 pada 16 Mei silam. Namun, laga tersebut sempat diwarnai perkelahian hebat di antara pemain hingga ofisial kedua tim. Atas tindakan insiden tersebut Titan Agung Bagus Fauzi, Komang Teguh Trisnanda, dan Taufani Muslihuddin mendapat sanksi larangan tampil pada 6 pertandingan yang diakui oleh AFC. Selain itu, ketiga pemain tersebut juga harus membayar denda. Tentu, hukuman tersebut sangat merugikan ketiga pemain itu. Mengingat sebentar lagi bakal bergulir kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang berlangsung pada 4 hingga 12 September 2023 mendatang. Dengan hukuman tersebut, membuat Titan Agung Bagus Fauzi, Komang Teguh Trisnanda, dan Taufani Muslihuddin dipastikan gagal tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Lalu siapa saja calon pengganti ketiga pemain tersebut untuk timnas Indonesia di ajang kualifikasi U23 2024? Shin Tae-yong tampaknya tidak akan ambil pusing. Pasalnya Indonesia memiliki kedalaman skuad yang cukup baik. Di posisi yang ditinggal Komang Teguh, Shin Tae-yong masih memiliki cadangan pemain di sektor pertahanan. Sosok Elkan Bagot diprediksi akan dimainkan Shin Tae-yong di sektor pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu, di posisi Taufani Muslihuddin, dapat diisi sosok Ivar Jenner. Ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 dapat menjadi ajang pembuktian bagi Ivar Jenner sejak dinaturalisasi pada bulan Mei lalu. Lalu, di posisi Titan Agung dapat digantikan oleh Rafael Struijk. Rafael Struijk juga berhasil tampil mengesankan pada FIFA Matchday Juni 2023. Bahkan Rafael Struijk juga dapat melepaskan sekali tembakan yang membuat kiper Argentina, Emiliano Martinez jatuh bangun. Sehingga, Rafael Struijk kemungkinan akan dimainkan Shin Tae-yong di sektor penyerangan timnas Indonesia. Namun sekarang pertanyaannya, apakah pemain-pemain abroad tersebut bisa tampil di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024? Jawabannya bisa, karena kualifikasi Piala Asia U23 2024 berbarengan dengan agenda FIFA Matchday September yang bergulir pada 4 hingga 12 September 2023. Pemain-pemain abroad Indonesia bisa mentas terlebih dulu bersama timnas Indonesia senior pada 5 atau 6 September 2023. Kemudian, Ivar Jenner dan kawan-kawan memperkuat timnas Indonesia U23 kontra Taiwan pada 9 September 2023, dan Turkmenistan pada 12 September 2023. Sebagai informasi, timnas Indonesia U23 tergabung di grup G kualifikasi Piala Asia U23 2024 bersama Turkmenistan dan Taiwan. Nantinya, hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Asia U23 2024 yang dilangsungkan di Qatar tahun depan. Berstatus sebagai tuan rumah, tentu timnas Indonesia berpeluang untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong merupakan sosok pelatih yang dikenal paling tegas, disiplin dan profesional dalam segala hal. Ia selalu memperhatikan pola makan, fisik, dan teknik bermain dari skuad Garuda. Soal latihan, Shin Tae-yong selalu memberikan menu dan pola latihan yang terbukti efisien dalam meningkatkan performa pemain. Tak hanya latihan ringan, sejumlah menu latihan berat pun dihidangkan kepada para pemain timnas Indonesia. Naik turun tangga menjadi salah satu menu latihan berat yang diterapkan Shin Tae-yong setiap harinya. Menu latihan ini biasanya dilakukan ketika ia menggelar training camp atau pemusatan latihan bersama anak asuhnya.
Pelatih asal Korea Selatan itu menerapkan latihan dengan intensitas tinggi sebanyak 3 kali sehari selama pemusatan latihan. Naik turun tangga biasanya dilakukan pada pagi hari untuk meningkatkan kekuatan otot kaki dan daya tahan kardiovaskular. Latihan berat yang diberikan Shin Tae-yong selanjutnya yaitu menyajikan skipping. Latihan yang satu ini biasanya diterapkan pada pagi hari bersama dengan naik turun tangga. Dua menu latihan tersebut termasuk latihan strength endurance. Dengan melakukan skipping dan naik tangga, pemain timnas Indonesia diharapkan memiliki fisik dan kelincahan yang jauh lebih baik lagi. Di waktu sore hari, sajian menu latihan Shin Tae-yong ditambah menggunakan bola. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bertahan dan menekan lawan. Pola latihan nantinya pemain akan dibagi menjadi 2 kelompok yang saling berhadapan. Kelompok yang memiliki bola harus mengoper bola dengan cepat dan akurat, sementara kelompok yang tidak memiliki bola wajib mencoba merebut bola dengan cara pressing. Shin Tae-yong juga memberikan menu latihan berupa gym atau angkat beban. Latihan ini biasanya dilakukan pada malam hari dan ditujukan kepada seluruh anak asuhnya di timnas Indonesia. Menurutnya, angkat beban menjadi hal yang penting, mengingat sepak bola begitu menuntut fisik. Dengan melakukan gym, badan pemain pun dinilai akan menjadi lebih kuat. Saya bercerita apa adanya saja ya. Ada 3 hal. Pertama, memang kurang mental profesionalnya. Kedua, masalah makan. Ketiga, enggak ngerti weight training, kata Shin Tae-yong kala hadir di podcast Deddy Corbuzier. Weight training untuk menguatkan badan, maksudnya main bola kan pasti main body. Bakal banyak menabrak, benturan, harus keras mainnya. Kalau enggak punya body yang kuat, kita enggak bakal bisa mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Saat saya baru datang, banyak pemain Indonesia tidak tahu soal weight training, imbuh Shin Tae-yong. Jelang Piala Dunia U17 2023, pemain Abroad yang dipanggil seleksi timnas Indonesia U17 oleh Bima Sakti dan PSSI. Belum lama ini, PSSI telah merilis 34 nama yang akan mengikuti seleksi pemusatan latihan timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Pemanggilan ini dilakukan agar setiap pemain segera bergabung dan melakoni pemusatan latihan sekaligus seleksi sejak 9 Juli hingga 28 Agustus 2023. Alhamdulillah kami mengawali seleksi pemusatan latihan tim U17 Indonesia pada hari ini dengan tes kesehatan kepada seluruh pemain. Seleksi ini hingga 28 Agustus dan untuk tahap awal kami memanggil 34 pemain, kata Bima Sakti dikutip dari laman resmi PSSI, Selasa, 11 Juli 2023. Dari 34 nama yang dipanggil itu, wajah-wajah lama yakni jebolan timnas Indonesia U16 turut dipanggil oleh Bima Sakti. Selain itu, ada pula nama-nama baru yang didominasi pemain keturunan maupun pemain yang berkarier di luar negeri atau abroad. Salah satunya adalah Stefan Kabiel. Pemain ini tercatat tengah berkarier di Spanyol bersama Akademi Sant Cugat. Lantas siapakah sosok Stefan Kabiel tersebut? Stefan Kabiel adalah pemain muda Indonesia yang lahir di Jakarta pada 21 Juli 2006 atau 16 tahun silam. Ia merupakan putra dari pasangan 2 WNI yakni Indriani dan David Horito. Kiprahnya di kancah sepak bola bermula di Jakarta, tepatnya di Kalideres, di mana ia bermain bersama teman-teman sebayanya. Diketahui ia juga pernah bermain di PFA Academy pada 2019 lalu, sebelum akhirnya ia berhasil menembus sepak bola Spanyol. Saat bermain, Stefan Kabiel diketahui merupakan seorang pemain versatile yang bisa bermain di berbagai posisi di lapangan. Ia bisa beroperasi sebagai fullback kanan dan kiri maupun sebagai gelandang dan juga sebagai penyerang sayap atau winger. Selain itu, Stefan Kabiel diketahui pernah bermain untuk Persija Barat dan juga membela tim SBI U12 di final turnamen Malaysia Borneo Invitational Cup pada 2018 lalu. Saat ini, Stefan Kabiel berkarier di Spanyol bersama Akademi Sant Cugat. Diketahui ia mampu tampil reguler bagi tim kasta ke-6 Spanyol itu dengan mencatatkan 30 penampilan dari 34 laga. Kabarnya, Stefan Kabiel pernah mengikuti seleksi timnas Indonesia U16 di bawah arahan Bima Sakti beberapa waktu lalu. Kala itu, Stefan Kabiel tak berhasil lolos seleksi.
Sehingga, pemanggilan seleksi untuk timnas Indonesia U17 ini menjadi kesempatan kedua baginya. Disebutkan oleh sang ibunda, yakni Indriani, ia berharap Staffan Kabiel bisa mendapat kesempatan tampil bagi timnas Indonesia terutama di ajang kelas dunia seperti Piala Dunia U17 2023.